Coaching Supervisi Academy. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Pak Hasrul. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah, hari ini sehat Pak Hasrul? Alhamdulillah sehat sekali. Alhamdulillah. Baik, seperti yang sudah kita sepakati bersama, hari ini kita akan lakukan supervisi pada pelajaran Pak Hasrul, bahasa Inggris ya Pak Hasrul? Ya. Baik, bagaimana persiapan Bapak dalam pembelajaran hari ini? Sebenarnya persiapannya cukup mepet, namun karena sudah terbiasa ya, tidak ada masalah. Yang kedua mungkin informasinya bahwa kemarin 3 jam ternyata hanya 2 jam, Bu. Oh ya. Jadi nanti mungkin ada sedikit dipotong-potong biar supaya semua pembelajarannya bisa selesai. Baik, untuk materi hari ini di kelas 12 Agus Salim ya Pak? Ya, betul. Kelas 12 Agus Salim pelajaran bahasa Inggris Tingkat lanjut. Tingkat lanjut. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai hari ini apa Pak? Tujuannya itu satu, ingin mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari hortatory exposition. Yang kedua itu menganalisis informasi detail dan rinci terkait dengan hortatory exposition. Oke, jadi berkenaan dengan hal itu, strategi apa yang akan Bapak lakukan pada pembelajaran hari ini? Pertama, strateginya itu adalah menggunakan model pembelajaran PPPP atau PPP. ya, yaitu presentation, practice, and produce. Nah, itu adalah model pembelajaran yang saya gunakan. Nah, di antara semua nanti itu di PPPP model ini itu nanti ada energizer awalnya. Jadi energizer itu untuk membangkitkan semangat siswa untuk belajar. Yang kedua, pada saat di produce itu nanti pada saat kegiatan inti di PPPP ini nanti akan dibagi berdasarkan perbedaan kemampuan siswa. Jadi siswa yang berada di level rendah, menengah, dan tinggi. Oh, ya, seperti itu. Dikelompokkan berdasarkan itu untuk berarti belajar ada itu. diferensiasi ya Pak ya? Ya, ada diferensiasi. Untuk nantinya di akhir kan pasti Bapak akan menilai ketercapaian tujuan pembelajaran itu. Betul. Nah, dilakukan melalui apa Pak ya? Nanti ada LKPD, jadi ada LKPD. tugas dari yang diberikan itu, ada tugas yang diberikan. Ada tugas yang diberikan. Dan tugasnya itu memang sudah berbeda dengan, jadi masing-masing kelompok berdiferensiasi itu berbeda. Oh, jadi berbeda. siswa yang kemampuan rendah nanti teksnya berbeda. Jadi teksnya itu nanti agak lebih mudah, kosakatanya lebih mudah. Soalnya semuanya sama, jumlahnya 10. Jadi nanti begitu juga yang sedang dan yang tinggi. Nah, yang tinggi ini kosakata yang digunakan itu adalah kosakata yang lebih sulit dari teman-teman yang lain. Nanti dikelompokkan seperti itu ya. Sebelum masuk ini Pak, tadi kan Bapak sampaikan ada persiapan yang telah Bapak lakukan. Mungkin ada kekhawatiran tidak Pak sebelum Bapak masuk? Yang khawatirkan adalah waktunya. Oh, waktu. Karena sebenarnya waktunya harusnya 2 jam. Ini kan sudah terpotong beberapa menit ya. Ya, jadi itu yang bermasalahan, yang kekhawatiran yang saya khawatirkan. Kalau begitu kita langsung mulai saja Pak ya untuk singkatan. Terima kasih untuk praobservasi hari ini. Terima kasih. Silakan. Dari kegiatan supervisi yang sudah dilakukan, tadi kan di praobservasi kita sudah sama-sama berdiskusi tentang tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai, kemudian area pengembangan tadi yang Bapak sampaikan ada social function, text structure, dan lain sebagainya. Strateginya juga tadi pakai PPP ya Pak sebutannya ya. Nah, untuk itu Pak tadi apakah Bapak merasakan ada beberapa kendala yang mungkin terjadi? Kendalanya itu sebenarnya ini bukan kendala sebenarnya, seandainya tidak ada praobservasi sebelumnya. Karena harusnya saya 2 jam, tapi kita potong praobservasi, sehingga harus beberapa kegiatan itu harusnya semua kelompok itu presentasi, namun karena waktunya takutnya nggak cukup sampai akhir, maka saya cut beberapa kelompok untuk tidak presentasi. Jadi saya ambil perwakilannya aja. Oh, betul. Jadi sehingga kelompok itu bisa setidaknya ada kegiatan lah, udah terlihat di dalamnya. Karena itu aja sih, karena waktunya yang tidak cukup. Iya, tapi alhamdulillah tadi setiap perwakilan dari setiap kelompok sudah ada pemaparannya Pak ya, diambil satu persatu. Tadi juga kan kebetulan di kelas tadi mati lampu. Ya. Ternyata Bapaknya sigap sekali langsung. Wah,
bisa mensituasikan, mengkondisikan harus seperti apa gitu ya Pak ya. Ternyata materi yang Bapak sampaikan juga tadi alhamdulillah sudah selesai. Terus kemudian bahan ajarnya juga sangat bagus sekali. Saya lihat yang sangat memukai dari Bapak itu adalah pertama suaranya lantang. Lantang dan tegas, dan sepertinya guru bahasa itu semuanya ekspresif ya Ibu ya. Jadi saya sangat senang ketika melihat pembelajaran Pak Hasrul itu sangat menarik, dikemas dengan cara yang interaktif, mulai dari awal Bapak sudah menyampaikan langkah-langkah proseduralnya seperti apa, disampaikan juga di awal tujuan pembelajarannya apa, kemudian ada energizer kan Pak ya. Nah itu ternyata saya lihat anak-anak antusias yang awalnya ada beberapa yang memang kelihatannya mungkin sedikit pasif di kelas, tapi dengan itu terselesaikan masalahnya untuk bisa membuat anak-anak itu semangat dan terdorong. Nah kemudian hal yang sangat membangun sekali adalah Bapak selalu mendorong anak-anak ketika di dalam kelas itu. Saya lihat Bapak selalu bilang trying to speak English gitu kan Pak, coba bahasa Inggris, coba berbahasa Inggris, dan kemudian selalu disampaikan juga nggak usah malu, nggak usah takut salah. Nah itu yang saya sangat senangi. Jadi anak-anak, kalau saya jadi muridnya, saya termotivasi sekali karena selalu diberikan dorongan dalam kegiatan pembelajaran. Karena tidak semua guru mungkin antusias untuk mengingatkan itu di setiap pembelajarannya seiring dengan kegiatannya ketika mendapati hal yang berbeda seperti itu. Tadi kan juga ada refleksi ya Pak di akhir. Nah jadi tadi dari refleksi anak-anak tadi seperti apa Pak terkait dengan pembelajaran? Tadi sih refleksinya ya mereka kan saya berikan tiga tanda. Kalau menarik jempol ke atas, kalau biasa saja tengah, kalau tidak menarik jempol bawah. Nah itu kan Ibu Leli sudah melihat sendiri apa yang dirasakan oleh murid. Jadi saya nggak usah ngomongin aja, nanti ada di videonya juga. Nah jadi alhamdulillah ternyata anak-anak itu cukup antusias. Meskipun ini materinya tentang reading, nah reading kan itu agak sedikit bosan ya. Nah, namun tadi itu sebenarnya reading yang saya gunakan itu kan ada station 1, station 2, station 3. Station 1 itu untuk anak-anak yang tidak bisa bahasa Inggris sama sekali. Nah, station 2 itu sedang-sedang, yang station 3 itu yang bisa bahasa Inggris. Jadi dan itu setiap station itu teksnya itu berbeda, tidak sama. Jadi teksnya yang tidak bisa itu bahasanya yang paling biasa didengar, yang paling sering didengar. Kalau yang sedang-sedang ya dia di antara semuanya. Ya, jadi mau dibilang sulit enggak, mau dibilang mudah juga enggak. Nah, kalau yang tadi yang station 3 itu bahasanya sulit. Saya sengaja persulit karena dia memang punya kemampuan di situ. Nah, jadi itu untuk diferensiasinya. Jadi kenapa? Karena biar terlihat diferensiasi antara 3 itu. Teksnya sama tentang hortatory exposition, tapi teks bacaannya berbeda, diperlakukan berbeda. Karena kalau sama nanti kasihan yang anak yang nggak bisa. Gitu. Berarti ada ini ya Pak ya, keterampilan sosial emosionalnya juga ya. Jadi kasihan yang anaknya yang nggak bisa, yang bacaan susahnya tak kasih ke mereka. Jadi nggak minder gitu ya? Jadi dia bisa ngerjain. Jadi makanya bisa cepat selesai, yang anak yang tidak bisa cepat daripada yang sesuai kemampuan begitu. Jadi kalau dari Bapak tadi kan dari siswa, kalau dari Bapak sendiri persentase kepuasannya Bapak sebagai pengajar untuk hari ini? Sebenarnya untuk presentasinya belum 100%, karena yaitu waktu saya tidak cukup. Sebenarnya saya bisa lebih dari itu, tapi karena tidak cukup jadinya ini, karena sebenarnya banyak yang mau tak rancang. Ternyata saya salah. Seharusnya yang saya kira hari ini 3 jam, ternyata hari ini cuma 2 jam. Oh gitu. Ya, jadi kemarin ternyata 3 jamnya. Nah, terus saya lupa seandainya 3 jam itu saya mungkin bisa full lebih lagi kegiatannya. Nah, gitu. Jadi kedepannya perencanaan Bapak untuk kelas ini, kan hari ini sudah seperti ini, pembelajarannya sudah bagus, dan mungkin ada beberapa tadi yang mau dievaluasi ya Pak ya. Untuk kedepannya di kelas yang sama atau di pembelajaran di kelas lain, mungkin ada tindak lanjut yang ingin dilakukan Pak?
Mau Ya, seperti apa? saya mau mengganti sistemnya, Oh, sistem. sistem membacanya. Karena tadi ini kan membaca yang station 1 beda-beda. Nah ini nanti sistemnya bermain, membaca sambil bermain. Oh, Jadi gitu. tanpa harus saya suruh semuanya, tapi semuanya nanti membaca. Oh, Jadi nanti iya. ada cara membaca, cara belajar, tapi anak itu bermain sambil membaca Oh, tanpa jadi- harus saya Oh, perintahkan. betul. Jadi dalam permainan itu mengharuskan dia baca Ya, tanpa disuruh Tanpa ya, Pak, disuruh. ya. Oh, Ya. iya. Dan dia bisa paham isi teksnya tanpa saya harus suruh. Oke, baik, Pak Hasrul. Kayaknya kalau Pak Hasrul sepertinya pengalamannya sudah banyak, kemudian juga idenya sangat inspiratif sekali ya. Nanti beberapa kali mungkin bisa kita saling berbagi praktik baik tentang pembelajaran Pak Hasrul di dalam kelas ya, melalui kombel yang akan diciptakan di SMA 2. Baik Pak Hasrul, terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga bisa konsisten, terus-menerus meningkatkan kualitas pembelajarannya, sama juga dengan saya. Jadi hari ini saya dapat banyak pelajaran dari Pak Hasrul. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga untuk Ibu PP saya, Bu Nuraini. Jadi hari ini kita tutup sampai di sini. Coaching supervisi